Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rahmadani kelas dengan NIM A01423004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Audit Sistem Informasi, yaitu evaluasi tata kelola sistem informasi menggunakan Femrokobit, yaitu domain MEA pada studi kasus Selfscape Studio Gorontalo. Nah, perlu diketahui urutan pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama pendahuluan, landasan teori, metodologi audit, hasil dan analisis, rekomendasi dan roadmap, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Kita masuk pada bagian latar belakang. Selfscape Studio Gorontalo merupakan usaha foto studio digital yang mengandalkan sistem POS, sistem jepret otomatis, serta sistem transfer dan penyimpanan foto pelanggan. Namun, belum pernah ada evaluasi formal terhadap minority level tata kelola sistem informasinya. Nah, resiko tanpa evaluasi tersebut ada 3, yaitu kebocoran data pelanggan, manipulasi transaksi, dan yang terakhir ketidakpatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Nah, pada audit kali ini saya akan menggunakan domain MEA, yaitu MEA 1 mencakup pemantauan kinerja dan operasional teknologi informasi, MEA 2 yaitu pengendalian internal dan keamanan, dan MEA 3 yaitu kepatuhan, regulasi, dan kebijakan eksternal. Lalu masuk pada bagian rumusan masalah dan tujuan audit. Nah, rumusan masalahnya itu ada 3, yaitu bagaimana minority level tata kelola sistem informasi saat ini berdasarkan domain MEA Kobit. Yang kedua, pada subdomain mana gap terbesar antara kondisi aktual dan target. Dan yang ketiga yaitu rekomendasi apa saja untuk meningkatkan capability level tata kelola teknologi informasi. Kemudian tujuannya yaitu mengukur minority level tata kelola sistem informasi pada domain MEA Kobit. Yang kedua yaitu mengidentifikasi gap antara kondisi aktual dan target capability level. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi dan roadmap peningkatan tata kelola TI secara bertahap. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ruang lingkup audit yang saya ambil yaitu ada 3, MEA 01, MEA 02, dan MEA 03. Nah, objek lokasi yang saya ambil yaitu Selfscape Studio, yaitu pada periode Juni 2026 dan menggunakan metode wawancara, observasi, dan menelaah dokumen. Kemudian masuk pada bagian audit sistem informasi dan Femrokobit. Audit sistem informasi adalah proses evaluasi independen dan sistematis terhadap infrastruktur TI organisasi, mencakup penilaian keamanan, aktivitas, efisiensi, dan kepatuhan sistem terhadap standar dan regulasi. Nah, pada Selfscape Studio, audit ini memastikan sistem kasir hingga penyimpanan data terjalan aman, efisien, dan melindungi data para pelanggan. Nah, sedangkan apa itu Femrokobit? Yaitu Control Objective for Information and Related Technology, kerangka kerja tata kelola dan manajemen TI yang dikembangkan oleh ISAKA
menyediakan panduan komprehensif dan terukur untuk mengevaluasi seluruh aspek pengelolaan TI, mengintegrasikan tujuan bisnis dengan proses TI. Kemudian kita masuk pada bagian landasan teori yang kedua, yaitu apa sih itu domain MEA? MEA adalah kepanjangan dari monitor, evaluate, dan access. Domain MEA berfokus pada pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja sistem teknologi informasi, pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi. MEA 01 yaitu memantau kinerja dan kepatuhan terhadap proses teknologi informasi terhadap target yang ditetapkan. MEA 02 yaitu mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal teknologi informasi. Nah, MEA yang ketiga yaitu memastikan kepatuhan sistem teknologi informasi terhadap regulasi dan kebijakan eksternal. Lalu kita masuk pada skala penilaian atau skala maturity level, yaitu level 1 sampai 5. Bisa dilihat pada slide berikut ini. Lalu kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu metodologi audit, yaitu teknik pengumpulan data. Audit bersifat deskriptif, evaluatif, menggunakan pendekatan proses assessment model berbasis COBIT, yaitu domain MEA. Data yang dikumpulkan melalui triangulasi 3 metode, yaitu wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Nah, berikut adalah skala rating pencapaian berdasarkan proses yang akan dilaksanakan. Kemudian kita masuk pada bagian bab 4, yaitu hasil dan analisis. Nah, Selfscape Studio adalah usaha layanan fotografi studio digital yang melayani sesi foto individu, kelompok, dan paket khusus dengan sejumlah kecil staf yang berperan sebagai operator kamera, admin kasir, dan pelayanan pelanggan. Nah, kemudian sistem informasi yang digunakan yaitu ada 4. Sistem kasir digital untuk pencatatan transaksi, dan sistem aplikasi jepret otomatis untuk pengelolaan sesi foto. Yang ketiga, sistem transfer dan penyimpanan foto digital pelanggan. Dan yang keempat yaitu sistem pencatatan log error otomatis pada aplikasi. Nah, berikut adalah hasil penilaian pada bagian MEA 01 atau pada bagian pemantauan kinerja dan operasional teknologi informasi. Nah, yang pada bagian ini adalah hasil penilaian dari MEA 02 atau bagian pengendalian internal dan efektivitas keamanan. Nah, yang terakhir yaitu hasil penilaian MEA 03 atau pada bagian kepatuhan regulasi dan kebijakan eksternal. Nah, berikut adalah rekap capability level yang saya dapatkan, dan berikut adalah rata-rata dari capability level tersebut.
Kita masuk pada bagian analisis gap atau temuan utama atau temuan masalah yang ada pada Cellscape Studio Gorontalo berdasarkan hasil yang saya temukan melalui wawancara pada bulan Juni. Nah, ada 5 masalah, yaitu tidak adanya SOP tertulis untuk pengelolaan sistem informasi yang digunakan. Yang kedua yaitu belum adanya sistem pencatatan riwayat kendala atau laporan gangguan. Nah, yang ketiga yaitu akun login kasir masih digunakan secara bersama, belum dibuat secara personal dari setiap staf. Nah, yang keempat yaitu belum pernah dilakukan analisis berkala terhadap regulasi hukum eksternal. Masalah yang kelima yaitu kendala teknis hanya diberitahukan melalui telepon atau WhatsApp tanpa rekapitulasi secara tertulis. Kemudian kita beralih pada rekomendasi strategis. Nah, pada bagian ME 01 yaitu menyusun dan membakukan SOP tertulis untuk pengecekan kesiapan perangkat harian sebelum studio dibuka. Yang kedua yaitu mengganti laporan via WhatsApp dengan sistem pencatatan atau buku laporan gangguan yang terpusat dan formal. Nah, kalau pada bagian ME 02 yaitu menonaktifkan total penggunaan akun kasir secara bersama pada sistem kasir. Nah, yang kedua, membuat akun login personal dan rahasia bagi setiap staf kasir untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah manipulasi transaksi. Nah, untuk strategi pada ME 03 yaitu merumuskan kebijakan privasi tertulis untuk perlindungan data dan foto pelanggan. Dan yang kedua, menjadwalkan gap analisis berkala terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Nah, di sini juga terdapat roadmap selama 3 tahun, yaitu pada tahun 2026 target level 1 dan 2 yaitu remedisi autentikasi akun personal dari sistem kasir, penyusunan draft SOP operasional harian, dan sosialisasi dasar keamanan data. Nah, pada tahun 2027 target level 2 yaitu finalisasi dan pengesahan dokumen SOP formal, standarisasi pengelolaan kerja, dan pengkajian kepatuhan UU PDP. Nah, pada tahun 2028 target menjadi level 3 yaitu peninjauan tata kelola sistem internal secara berkala, pemantauan kepatuhan hukum eksternal secara rutin, dan evaluasi secara berkelanjutan. Nah, kita sudah pada bagian akhir yaitu bagian kesimpulan. Secara keseluruhan, tata kelola teknik atau teknologi informasi pada Cellscape Studio Gorontalo masih pada tahap awal, yaitu rata-rata capability levelnya yaitu masih pada 0,33. Pada MEA 01 berhasil mencapai level 1 berkat prosedur operasional harian yang konsisten. Pada MEA 02 dan 03 masih bertahan di level 0. Kemudian kita masuk pada bagian saran, yaitu saran yang pertama, personalisasi akun kasir, dan yang kedua, bekukan SOP tertulis, dan yang ketiga yaitu kepatuhan regulasi secara berkala. Nah, berikut adalah
beberapa dokumentasi yang saya cantumkan, yaitu pada bagian dokumentasi wawancara, dokumentasi SOP versi lama, dan dokumentasi pada bagian fitur privasi pada sisi foto, dan yang terakhir dokumentasi aktivitas staf pada sistem kasir. Baik, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.